Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Asia, NIM H44180001. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Indonesia dikenal sebagai negara maritim, salah satu negara dengan penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Dengan demikian, perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting di Indonesia, menghasilkan berbagai jenis hasil tangkapan berupa ikan konsumsi ekonomi tinggi. Jawa Barat merupakan provinsi yang salah satu sumber pendapatannya berasal dari hasil tangkapan ikan yang ada di laut. Beberapa daerah yang ada di Jawa Barat memproduksi hasil tangkapan ikan dengan jumlah bervariasi. Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Ratu Sukabumi, merupakan salah satu pelabuhan perikanan berpotensi besar dengan terdapat banyak jenis ikan yang potensial di Pelabuhan Ratu, salah satunya ialah ikan tenggiri. Hasil tangkapan ikan di Sukabumi berfluktuasi setiap tahunnya, tergantung ketersediaan stok ikan tenggiri di laut dan kelangsungan ekosistemnya. Sumber daya ikan yang Common Pool Research mengakibatkan pemanfaatan sumber daya ikan bersifat open access, yang berarti dapat diakses oleh semua pengguna. Kebijakan yang diterapkan di perairan Pelabuhan Ratu akan mempengaruhi produksi hasil tangkapan ikan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam makalah ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi potensi perikanan tangkap ikan tenggiri di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Yang kedua, menganalisis bioekonomi perikanan tangkap ikan tenggiri di Pelabuhan Ratu yang meliputi MSY, MEY, dan OA. Yang ketiga, mengidentifikasi implikasi kebijakan terhadap produksi tangkapan ikan tenggiri di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mendefinisikan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan. Ikan tenggiri umumnya hidup di sekitar perairan pantai dan sering pula ditemukan di dekat perairan karang. Ciri-ciri ikan tenggiri adalah mempunyai tubuh yang panjang seperti Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, pengolahan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, dan pembuatan keputusan alokasi sumber daya ikan, serta implementasi, penegakan hukum, dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Model bioekonomi. Analisis bioekonomi statis berbasis model Gordon-Sheffer. Terdapat 3 kondisi keseimbangan dalam model ini. Yang pertama, Maximum Sustainable Yield atau MSY. Yang kedua, Maximum Economic Yield atau MEY. Yang ketiga, Open Access Equilibrium. Rumus ketiga kondisi tersebut ditunjukkan pada ikan tenggiri potensinya berkurang untuk dikembangkan karena produksi ikan tenggiri di Pelabuhan Ratu setelah tahun 2015 mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018. Stok ikan pada masing-masing rejim pengolahan MEY, MSY, dan OA secara berturut-turut yaitu 123 ton, 87 ton, dan 73 ton. Sedangkan upaya penangkapan pada kondisi aktual yaitu sebesar 487 trip. Stok pada rejim pengolahan MEY memiliki nilai stok tertinggi dan optimal. Tingkat upaya pada masing-masing rejim pengolahan yaitu 281 trip pada rejim MEY, 485 trip pada rejim pengolahan MSE, dan 563 trip pada rejim pengolahan OA. Sehingga status pemanfaatan sumber daya ikan tenggiri di perairan Teluk Pelabuhan Ratu yaitu terdapat kecenderungan mengalami overfishing secara biologi dan belum terjadi overfishing secara ekonomi. Pengolahan sumber daya ikan tenggiri di Pelabuhan Ratu perlu adanya sebuah kebijakan agar sumber daya ikan tenggiri berkelanjutan dan menentukan input yang digunakan dalam proses penangkapan ikan dan output yang dihasilkan. Yang pertama adalah pengolahan kawasan pelabuhan harus tetap ditingkatkan demi terciptanya sumber daya ikan yang berkelanjutan dan lestari. Yang kedua, bagi ikan yang mengalami overfishing sebaiknya segera ditangani dan ditindaklanjuti. Yang terakhir, membuat kebijakan khusus untuk mengatasi overfishing sehingga dapat ditekan lajunya. Terima kasih, maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.